Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Siribudi, NIM 19087035. Di sini saya akan membuat UAS fisiologi, yaitu dengan materi fisiologi, respirasi, dan olahraga. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya. Fisiologi respirasi. Di sini kita akan mengetahui tujuan untuk mempelajari materi fisiologi respirasi, di mana fisiologi respirasi ini kita akan mempelajari yaitu fungsi sistem respirasi, sistem sirkulasi pulmonar, ventilasi pulmonar, kepahitan dan volume paru, kontrol bronkial, muskulatur, tekanan variasal gas, kapasitas difusi dan transport gas, uptake dan intake oksigen selama eksersi, kurva oksigen hemoglobin, efek Hayden, pusat respirasi, level. Ya, itulah yang kita tujuan mempelajari fisiologi respirasi. Baiklah, materi selanjutnya kita masuk ke materi yaitu mekanisme respirasi dan pertukaran gas. Introduksi fungsi respirasi, yaitu pertama, peran utama dari sistem respirasi adalah menyuplai kebutuhan oksigen O2 dan mengekskresikan karbon dioksida CO2. External respiration meliputi mekanisme ventilasi paru, transfer gas melewati membran respirasi, transfer gas dari dan ke dalam sel tubuh. Selanjutnya yaitu internal respiration meliputi pemakaian oksigen melalui perubahan metabolik, yaitu secara biokimia. Peran sekunder sistem respirasi meliputi yaitu 1. Keseimbangan asam basa, 2. Perlindungan terhadap benda asing yang terinhalasi, yaitu bakteri, polen. Sebagai filter untuk mencegah clot memasuki sistem sirkulasi, mengatur berbagai hormon dan konsentrasi humoral melalui endotel kapiler pulmonar. Nah, di sini menjelaskan struktur saluran napas kita, yaitu dari konka, dari hidung maksudnya. Konka itu hidung, yaitu epislotis, melalui epislotis, faring, esophagus, laring, peria suara, yaitu ke trakea, lalu masuk ke paru-paru. Dan inilah contoh dan bentuk strukturnya. Selanjutnya, fungsi pernapasan normal pada hidung kita, yaitu 3 fungsi. Pertama, menghangatkan udara yang hirup melalui permukaan konka dan septum yang memiliki luas sekitar 160 cm. Kedua, melembabkan udara yang dihirup. Ketiga, menyaring udara yang dihirup. Fungsi ketiga tersebut yaitu air condition, function of dari jalan napas bagian atas. Suhu udara yang dihirup meningkat sekitar 1,0 derajat F dan 2/3% tersaturasi penuh oleh air sebelum udara memasuki trakea. Ketika orang bernapas langsung melalui trakea, yaitu sebagai contohnya yaitu pada tracheostomi, keadaan tersebut tidak bisa tercapai sehingga dapat memicu kerusakan paru dan infeksi. Materi selanjutnya itu prinsip difusi gas oksigen dan karbon dioksida melalui membran respirasi. Pertama, dasar molekul difusi gas. Semakin tinggi tekanan, semakin besar kecepatan gerak molekul gas, semakin besar energi untuk berikan satu sama lain. Selanjutnya itu net diffusion of gas in one direction. Effect of a concentration gradient, yaitu difusi terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di sini ada saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat difusi gas melalui membran pernapasan. Pertama yaitu ketebalan membran, edema, fibrosis ketebalan, luas permukaan membran, lobektomi, emfisema. Koefisien difusi gas pada membran tergantung pada kelarutan gas dalam membran
terbalik pada akar kuadrat dari ibarat molekul gas. Keempat, perbedaan tekanan parsial gas antara kedua sisi membran, perbedaan antara tekanan parsial gas dalam alveoli dan dalam darah kapiler paru. Perubahan kapasitas difusi oksigen selama bekerja, yaitu selama latihan berat, aliran darah di paru-paru, ventilasi alveolus, dan kapasitas oksigen melonjak sampai maksimum sekitar 65 mili atau menit hingga Hg pada pria dewasa muda, 3 kali dari kapasitas difusi dalam kondisi beristirahat. Kedua pendekatan ini diakomodasi di paru-paru oleh 3 cara, yaitu meningkatkan jumlah kapiler terbuka di paru-paru. Kedua, mentransfer ventilasi alveoli dan berfungsi kapiler dengan lebih baik, disebut juga dengan rasio berfusi ventilasi. Ketiga, oksigen darah tidak hanya terpengaruh dengan peningkatan ventilasi alveolus, tetapi juga dapat memperbesar kapasitas membran mentransfer oksigen ke dalam darah. Tadi selanjutnya transportasi oksigen dan karbodioksida dalam darah dan jaringan. Jika oksigen telah berdifusi dari alveolus ke dalam darah kapiler paru, maka oksigen akan diangkut dalam bentuk kompleks dengan hemoglobin ke dalam kapiler jaringan. Selanjutnya, keberadaan hemoglobin dalam sel darah merah memungkinkan darah untuk mengangkut 30-100 kali oksigen yang berdifusi dalam cairan darah plasma. Karbon dioksida sebagai oksigen juga bergabung dengan zat-zat kimia dalam darah yang meningkatkan transport karbon dioksida sebanyak 15-20 kali. Tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru, darah, dan jaringan. Gas dapat bergerak oleh difusi. Hal ini menyebabkan gas memiliki perbedaan tekanan parsial. Oksigen berdifusi dari alveoli ke dalam darah kapiler paru karena tekanan parsial oksigen PO2 dalam alveoli, PO2 dalam darah kapiler paru. Sebaliknya, ketika oksigen dimetabolisme dalam sel untuk membentuk karbon dioksida tekanan intraseluler PCO2 naik ke nilai yang tinggi, menyebabkan karbon dioksida untuk berdifusi ke jaringan, menyebabkan jaringan kapiler. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menggeser kurva disosiasi oksigen hemoglobin. Kepentingannya untuk transportasi oksigen yaitu 1. Perubahan konsentrasi karbon dioksida, kedua peningkatan suhu darah, ketiga peningkatan 2,3 di fosfolglyceride DPG. Substansi fosfat normal terhadap dalam darah, tetapi konsentrasi dapat berubah dalam kondisi yang berbeda. Keempat, anemia. Selanjutnya, faktor-faktor yang menggeser kurva ke kiri. Keberadaan Hb fetus dalam jumlah besar dalam darah, hemoglobin fetus menyebabkan peningkatan pelepasan oksigen ke jaringan dalam kondisi hipoksi janin. Peningkatan pH darah, pH alkali, penurunan suhu, polisitemia. Baiklah, itulah materi dari saya. Kalau ada salah dan salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.